Kenapa pria sudah sepatutnya untuk hidup seperti budak? Ini adalah tesis saya hari ini. Kenapa Anda semua harus mendengarkan apa yang hendak saya sampaikan? Saya berani jamin, seumur hidup Anda tidak perlu sepeser pun Anda keluarkan untuk membayar seorang pengacara seperti saya. Now it sounds interesting, doesn't it? Dalam praktek hukum, saya dipaksa untuk selain belajar ilmu-ilmu hukum, saya juga harus belajar ilmu-ilmu tentang manusia dan sifat-sifat dasarnya. Selama 6 tahun berpraktek, dan setiap harinya kurang lebih ada 3 meeting. Dari 1000 meeting tersebut, saya temukan satu hal yang tanpanya mungkin meeting-meeting ini tidak akan pernah ada. Satu hal itu adalah kehendak. Sebuah konflik hukum tidak akan menjadi konflik apabila tidak ada benturan kehendak antara pihak satu dan dengan pihak lainnya. Penjual berkehendak untuk menjual barangnya dengan harga setinggi mungkin, dan pembeli berkehendak untuk membeli barang tersebut dengan harga semurah mungkin. Dari sini, bukan cuma tawar-tawaran harga saja yang bisa memicu konflik hukum. Hal-hal lain seperti masa garansi, delivery, ketidakcocokan kualitas barang, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya supaya Anda terhindar dari masalah-masalah hukum ini? Caranya adalah dengan menganut filosofi slavisme. Nggak usah capek-capek Google, saya sudah melakukannya dan saya tidak temukan filosofi ini. Jadi, saya cukup confident bahwa saya adalah orang pertama yang menemukan filosofi ini. Melalui filosofi ini, saya hendak mengajarkan bahwa layaknya seorang budak, Anda harus terus-menerus memberikan yang terbaik dan hidup untuk orang lain tanpa mengharapkan apapun dari orang lain atau bahkan dari dunia. Itu artinya, kembali ke tesis awal, Anda tidak boleh memiliki kehendak. Ini berbeda dengan moralitas budak yang dikoinkan oleh Nietzsche, di mana orang yang lemah akan menggambarkan orang kuat sebagai penjahatnya. Dalam filosofi slavisme, kita tidak membahas tentang moral. Ini berbeda dengan filosofi Taoisme, yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara bergerak mengikuti arus realita agar mencapai tujuan yang kita inginkan. Karena dalam filosofi slavisme, jangankan tujuan, kehendak saja kita nggak boleh punya. Ini juga nggak sama dengan filosofi stoikisme yang lagi ngetren belakangan ini. Di stoikisme kita diajarkan untuk tidak mengontrol apa yang nggak bisa kita kontrol dan mengontrol apa yang bisa kita kontrol agar kita terbebas dari anxiety dan dapat hidup tenang. Sedangkan di filosofi slavisme ini, ingin hidup tenang aja Anda nggak boleh. Lalu apa artinya kita harus hidup stationary, Pak? Saya tekankan kembali, layaknya seorang budak, justru Anda harus bekerja keras setiap hari. Istirahat pun kalau nggak sakit, jangan. Sounds stupid, right? Tapi tanpa sadar, banyak orang yang pernah atau sedang menjalani filosofi slavisme saya ini. Khususnya para pria. Anda tidak percaya? Mari kita telaah. Sejak usia 5 tahun, kita diajarkan sebagai pria untuk tegar. Untuk kuat. Untuk apa? Untuk melindungi yang lemah. Dan bukankah karena itu film mengenai kepahlawanan terus laku sepanjang zaman? Saya jamin Avengers itu mayoritas penontonnya adalah pria. Bukankah para superhero itu adalah budak bagi umat manusia? Mereka mengorbankan segala resource, kekuatan, kehebatan, waktu, bahkan hidupnya demi menjaga perdamaian dunia tanpa ada imbalan apapun. Masuk masa remaja, kita diajarkan untuk sekolah yang baik dan pada akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketika Anda sudah melalui proses panjang itu dan mendapatkan penghasilan yang layak, Anda diwajibkan untuk menikah. Dan pada saat Anda menikah, maka most of your resources will go to anak istri Anda. Supaya anak kita bisa mendapatkan akses ke pendidikan yang terbaik dan juga istri kita bisa main pedal, arisan, bergosip ria, dan juga shopping bareng ibu-ibu di sekolah ternama tersebut. Nah, biasanya di usia 40 tahun ke atas, pria ini mengalami yang namanya puber kedua. Kenapa? Mungkin karena mereka sudah lelah untuk hidup bagi orang lain dan ingin kembali mementingkan dirinya sendiri layaknya anak kecil. Apa yang biasanya pria di umur segitu inginkan? Pasti nggak jauh-jauh dari alkohol dan juga wanita. Apakah setelah bekerja 40 tahun, Anda diizinkan untuk memiliki dua itu? Tentu saja tidak. Keluarga Anda tidak akan mengizinkan dan masyarakat pun tidak akan pernah bisa menerima.
Baru ketika seorang pria menginjak usia 65 tahun, maka dirinya diperbolehkan untuk istirahat. Happy ending? Tentu saja tidak. Perlu diingat bahwa kita hanya diizinkan untuk istirahat ketika kondisi finansial dan kesehatan kita itu hanya merupakan apa yang tersisa dari apa yang telah disedot oleh dunia. Mungkin kita masih bisa beli mobil sport, tapi apakah pantas umur segitu nyetir mobil sport? Mau dapat apa? Dapat gadis muda. Yang ada malah Anda dijadikan sapi perah. Karena sebenarnya yang dilihat mereka bukan seberapa atraktif Anda dengan mengendarai mobil tersebut, tapi seberapa banyak uang yang mereka kira Anda masih punya. Jangankan menikmati finer things in life, untuk punya waktu dengan keluarga, anak, istri, orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang seumur hidup Anda, sudah Anda berusaha cukupi. Untuk membeli waktu mereka saja, Anda harus mentraktir mereka makan, ngajak mereka all paid vacation. Kalau enggak, percayalah, mereka pasti lebih suka untuk jalan-jalan sendiri. Paling yang mau nemenin Anda itu cuma pasangan Anda, istri Anda. Tapi itu pun karena di usia yang sama, mereka tidak punya banyak pilihan. You guys are just stuck with each other. If you can do it happily, good. If not, ya nasib. Perlu kita ketahui bahwa rata-rata life expectancy seorang pria hanya sekitar 70 tahun. Jadi Anda cuma punya waktu 5 tahun sejak umur 65 untuk menghabiskan bukan seluruh hasil kerja keras Anda selama Anda hidup, tapi sisa-sisa dari hasil kerja keras tersebut. Lalu, apakah itu bisa kita sebut dengan happy ending? Loh, ini kan yang diceritakan Pak Michael masalah semua. Kok malah kita disuruh untuk hidup seperti ini? Kembali lagi, kita hanya akan merasa itu masalah kalau kita punya ekspektasi tertentu. Kalau kita punya keinginan tertentu, saya mau makan nasi, kok jadinya makan sayur. Tapi kalau kita percaya bahwa kita sebenarnya nggak berhak makan, mau dikasih makan kerikil pun mungkin kita berterima kasih. Anda harus terus-menerus tegar dan kuat untuk melindungi yang lemah, meskipun itu menempatkan Anda di posisi bahaya. Sekolahlah setinggi mungkin, meskipun ujung-ujungnya Anda hanya akan menjadi budak korporat dan budak rumah tangga. Berusahalah untuk provide sebanyak mungkin kepada anak dan istri Anda, meskipun ujung-ujungnya Anda akan ditinggalkan. Tahanlah diri Anda untuk mengalami puber kedua, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang terdekat yang tidak akan pernah ada cukupnya. Pak, tapi saya menemukan satu kecacatan dalam logika berpikir Bapak. Apa itu? Semua proses yang Bapak jelaskan tadi kan butuh uang. Dalam proses mencari uang ini, Pak, saya harus memiliki banyak konflik kepentingan dengan orang lain. Mau itu orang nggak bayar utang, orang ini nipu saya, bisnis saya harus berurusan dengan aparat penegak hukum sampai hampir bangkrut. Dan kalau saya sampai harus korupsi untuk cari uang, maka saya juga dapat terjerat kasus korupsi. Ya kan semuanya itu pasti berurusan dengan pengacara, Pak. Dan kalau nggak bayar, gimana caranya kita dapat pengacara yang terbaik untuk memperjuangkan kehendak kita? Nah, itu. Di kalimat terakhir sebenarnya Anda sedang menjawab pertanyaan Anda sendiri on my behalf. Kan tadi saya sudah bilang, dalam filosofi Slavisme kita nggak boleh punya kehendak. Kalau ada orang buat prestasi kepada Anda, relakan. Orang nggak bayar utang, relakan. Gudang terbakar, kita punya asuransi, tapi nggak cair klaimnya. Ya udah, kita bangun sendiri gudang dengan uang perusahaan Anda. Ditipu karyawan, rekan bisnis, relakan semua, nggak perlu punya corporate lawyer. Jika hak Anda harus diinjak-injak oleh orang lain, yang harusnya Anda dapat 1 miliar, tapi jadinya Anda cuma bawa 100 juta, ya biarin aja. Itu kan akan habis dinikmati oleh anak istri Anda. Kalau mereka merasa itu nggak cukup, mereka ngomel-ngomel, marah-marah kepada Anda, bahkan harus lebih jarang di rumah untuk mencari kekurangannya, ya relakan saja. Kembali lagi, filosofi Slavisme melarang kita untuk punya kehendak. Yang penting kita kerja terus, kerja keras untuk orang lain tersebut. Ya tapi kan mending dihabiskan untuk anak istri, Pak, daripada kita kasih uangnya untuk orang lain. Filosofi ini merupakan lawan dari kaum mendang-mending. Kenapa? Karena kata mending itu bicara mengenai preferensi atau keinginan. Ingat nggak, di filosofi Slavisme, apa yang kita nggak boleh punya? Betul, kita nggak boleh punya keinginan. Jadi, sampai dengan titik ini, saya yakin bahwa saya telah menjawab tesis yang saya ajukan di depan. Inilah hadiah saya untuk kalian, para pria di luar sana, anutlah filosofi Slavisme. Jadilah budak, agar Anda tidak akan pernah punya konflik keinginan dengan orang lain. Saya yakin masih ada satu pertanyaan yang tersisa di benak kalian. Yakni, apakah Pak Michael sendiri menganut filosofi yang Pak Michael koinkan? Jawabannya, ya tentu saja tidak lah. Saya akan terus hidup untuk melawan filosofi Slavisme yang saya koinkan sendiri ini. Saya akan punya sebanyak mungkin keinginan, mencari segala cara untuk mendapatkan keinginan-keinginan tersebut, dan terus mengutamakan kehendak saya di atas kehendak orang-orang di sekitar saya.
Dan saya tidak akan takut untuk memproses secara hukum orang-orang yang telah melanggar batasan-batasan yang telah saya tentukan berapapun harganya. Tapi beda dengan orang jahat pada umumnya. Saya akan terus-menerus berusaha berikan sebanyak mungkin dampak positif bagi orang-orang di sekitar saya, terutama dengan orang-orang yang telah berjasa bagi kehidupan saya. Loh, kan mirip filosofi Slavisme, Pak? Oh, beda. Saya lakukan semua ini dengan satu tujuan. Karena jalan hidup yang saya pilih adalah jalan hidup yang melawan nasib perbudakan yang telah dikodratkan untuk mayoritas pria. Saya butuh dukungan berkelanjutan dari sebanyak mungkin orang, supaya uang, power, dan juga influence saya terus berlanjut dan berkembang hingga di akhir hayat saya. Belajar dari mana, Pak, ilmunya? Sebagai pria yang banyak berurusan dengan wanita, apapun itu konteks hubungannya, saya berguru dengan mereka. Daripada memperbudak diri, saya memilih untuk melacurkan diri, sembari tetap menjalankan tanggung jawab saya sebagai seorang pria selama pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak bertentangan dengan keinginan saya. Logika saya simple. After all, kalau Ani-Ani aja bisa menjalani kehidupan mewah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan para budak-budak ini, termasuk mungkin salah satunya adalah Anda, kenapa saya yang terlahir dengan banyak sekali privileges, punya banyak sekali skills, dan cukup teredukasi hingga saya bisa berada di depan Anda dan mengkoinkan sebuah filosofi baru, tidak bisa melacurkan diri untuk mendapatkan hal yang sama? Nah, sekarang gantian saya yang akan tanya kepada Anda. Wahai budak-budak dunia, apakah Anda akan terus memilih untuk hidup di jalur perbudakan, atau Anda setelah melihat video ini pengen ganti haluan ke jalur pelacuran? Karena hidup ini adalah pilihan. Nah, berbeda dengan video kemarin, yang kali ini Anda boleh share kepada pria-pria yang Anda rasa perlu mendengarkan fakta pahit ini. Berbeda dengan kaum wanita, biasanya kaum pria itu lebih logis. Jadi risiko saya untuk diserang netizen lebih kecil. So please like, comment, subscribe, and share this video. Saya Michael Sugijanto, Managing Partner dari Ansukilo. Terima kasih.